Pembukaan pendaftaran Pilpres untuk pemilu di 2024 ini udah tinggal beberapa bulan nih guys. Beberapa partai dengan koalisinya masing-masing sih udah pada mendeklarasikan siapa capres yang bakal diusung atau didukungnya. Nama-namanya nih sih udah pada muncul, di mana yang udah dideklarasi memunculkan 3 nama. Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Anies Baswedan. Yang ketiganya pun udah mulai kebentuk koalisi partai pengusungnya. Soalnya kan harus cukup kursi ya. Nah, tapi kan ada satu slot yang seharusnya udah mulai diisi. Kayak sebelum-sebelumnya tuh kan udah muncul nama, yaitu posisi calon wakil presiden. Sampai saat ini belum ada satupun partai atau koalisi yang mendeklarasikan cawapres yang akan diusung sebagai pasangan dari capresnya. Padahal kan banyak sekali kandidat kuat yang bisa dibongkar pasang untuk disesuaikan sama capres dan partai pengusungnya. Karena kayaknya nih menarik, kita coba bongkar pasang kandidat-kandidat kuat yang mungkin bisa jadi cawapres di 2024 pada Vokal Belmondo kali ini. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Mari main bongkar pasang guys. Kita coba bedah dan bongkar pasang kandidat-kandidat yang kuat dan mungkin bakal jadi cawapres di 2024. Sebelum disebut dan dipasangkan, saya coba detailkan lagi ini bakal calon presiden yang udah dideklarasikan partainya. Yang pertama, ada Bapak Anies Baswedan, figur yang paling pertama dideklarasikan sebagai bakal capres. Beliau sampai saat ini sudah dan masih diusung dari 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS. Selanjutnya, ada Bapak Prabowo Subianto yang diusung dari partainya sendiri, yaitu Gerindra serta Partai PKB. Dan yang ketiga, ada Bapak Ganjar Pranowo yang awalnya hanya diusung oleh Partai PDI Perjuangan, tapi belakangan nih ada yang membelot alias keluar dari koalisi lamanya dan mendukung Ganjar Pranowo, yaitu Partai P3. Nah, di samping itu, masih ada beberapa partai yang belum mengusung siapa-siapa nih, yaitu Golkar dan PAN yang sebelumnya juga dengan P3 membentuk KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu. Oh iya, partai yang kita sebut ini yang ada kursi di DPR RI aja. Artinya yang bisa berkoalisi untuk mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres nanti. Yang lain kita nyebutnya di 5 tahun lagi ya. Oke, mari kita mulai. Kita coba uraikan satu persatu calon kuat yang bisa jadi cawapres. Kita mulai dari yang cukup hangat dibicarakan di media sosial sebagai calon kuat dan paling fleksibel nih dipasangkan, yaitu Bapak Mahfud MD. Beliau digadang-gadang jadi cawapres karena berbagai isu kebenaran yang diangkatnya belakangan. Belum lagi, dia ialah salah satu orang yang pernah menduduki 3 cabang kekuasaan, trias politika, serta netizen menganggap dia adalah sosok yang bisa mengisi kekurangan seorang presiden dan bukan hanya jadi pendamping atau ban serep doang. Kalau kita pasangkan nih, Mahfud MD ini memang orang yang paling fleksibel. Soalnya beliau bukan kader partai manapun dan bisa aja dimasuk ke 3 capres tadi. Dan saya yakin sih, ketiga capres tadi ingin gandeng Mahfud. Tapi kemungkinan yang kuat dipasangkan itu adalah Ganjar Mahfud. Karena kita tahu Pak Mahfud kan ada di eksekutif saat ini, yang mana dekat dengan PDIP, belum lagi Pak Mahfud ini juga ada kedekatan dengan P3, cuman ada kemungkinan juga Prabowo Mahfud. Soalnya dia kan juga pernah jadi tim sesnya Pak Prabowo di 2014. Oke, kita lanjut ke kandidat berikutnya. Ada nama yang juga begitu kuat belakangan. Apalagi akhir-akhir ini sangat sering disebut karena beliau baru saja menjadi ketua salah satu induk olahraga di Indonesia, yaitu PSSI. Udah tahu dong siapa? Ya, Bapak Erick Thohir. Beliau memiliki kiprah yang cukup luar biasa dan kita semua tahulah. Apalagi kata netizen nih, karena beliau pengusaha kaya, jadi yakin jauh dari korupsi. Coba kita pasangkan. Yang paling mungkin adalah Ganjar Erick. Alasan pertama sih sama kayak Pak Mahfud. Karena beliau ini kan Menteri BUMN, terus kabarnya beliau belakangan dekat dengan Partai PAN. Walaupun PAN masih di KIB dan belum mengusung siapapun. Tapi dengan kemungkinan pecahnya KIB, arah pandang PAN menurut pakar dan lembaga survei condong ke Ganjar dan PDIP. Lanjut.
Kandidat kuat lainnya ada mantan cawapres musim lalu, yaitu Pak Sandiaga Uno. Kiprahnya sebagai politisi dan eksekutif, ya kita sudah tahu lah ya. Kalau dari sisi partai sebenarnya masih banyak yang menginginkan figur Pak Sandi ini jadi cawapres guys. Makanya namanya dengan elektabilitasnya masih cukup tinggi. Nah kalau dipasangkan, ya udah pastilah. Ya karena beliau ini saat ini kadernya P3, jadi kemungkinan terbesar ya di Ganjar Sandi. Padahal mungkin kalau masih di Gerindra, masih ada kemungkinan loh Prabowo Sandi jilid 2. Selanjutnya, ada figur yang cukup kuat punya pangsa pasar di daerah Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil. Tentu kita tahu dia adalah figur yang baik sebagai pemimpin baik selama memimpin Bandung maupun Jawa Barat. Saat ini beliau kalau kita pasangkan yang paling mungkin itu adalah Prabowo RK. Kenapa? Nah ini menarik. Lagi-lagi karena kemungkinan pecahnya KIB. Di mana Pak Ridwan Kamil ini kan kadernya Golkar. Tentu kita coba pasangkan berdasarkan partainya dong. Nah, kemungkinan yang cukup kuat. Berdasarkan beberapa survei juga, Golkar nampaknya akan bermanuver ke Gerindra. Jadi pasangkan itulah yang cukup masuk akal untuk saat ini. Lalu kita coba munculkan nama wanita nih. Ada nama Ibu Khofifah Indar Parawansa. Walaupun namanya belum sekuat itu, tapi Ibu Khofifah ini masuk ke bursa cawapres walaupun beliau dulunya pernah di PKB. Namun, jika dipasangkan yang paling memungkinkan adalah pasangan Anies Khofifah. Karena Khofifah dinilai bisa menggait pangsa pemilih Jawa, terutama Jawa Timur. Belum lagi, beliau juga cukup dekat dengan Partai Demokrat dan PKS. Ada juga beberapa nama lain yang mungkin jadi cawapres namun namanya belum sekuat itu. Tapi mari kita coba langsung pasangkan aja nih. Ada Bapak Muhaimin Iskandar atau Caimin yang digadang bakal memunculkan duet Prabowo-Muhaimin. Ya tentu saja karena beliau ketua partai PKB yang berkoalisi dengan Gerindra. Lalu ada pasangan Anies AHY di mana Bapak Agus Harimurti Yudhoyono ini muncul juga karena beliau adalah ketua Partai Demokrat yang menjadi bagian dari koalisi perubahan. Ada juga nama Ibu Puan Maharani yang menjadi gandengan Ganjar Puan. Tentu kita tahulah alasan ya, karena beliau figur kuat di PDIP dan terakhir yang mungkin juga terjadi yang akibat dari manuvernya partai ini tadi, yaitu Bapak Erlangga Hartarto yang juga digadang memunculkan duet Prabowo Erlangga. Dari sekian banyak nama dan pasangan tadi, kira-kira siapa ya yang paling potensial terjadi? Coba deh teman-teman komen di bawah ya. Nah, jangan lupa juga guys, kalau semua yang kita bahas tadi masih wacana dan kemungkinan. Ya, namanya juga main bongkar pasang. So, kita lihat aja deh perkembangannya. Oh iya, jangan lupa like dan share, dan subscribe juga channel Geolive, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa pemirsa Geolive.